akar teologis dalam pemahaman orang Yahudi, baik sebelum maupun sesudah kekristenan. Gerakan ini menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Nuh dan adanya 7 hukum Nuh yang berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Dipercayai hukum ini berlaku sebelum munculnya hukum Musa. Kita akan belajar bersama-sama dari sudut pandang sejarah, apakah hukum bagi anak-anak Nuh ini berlaku bagi seluruh ras dan suku di seluruh bumi ini. Ada banyak narasi tentang gerakan ini dan berlakunya hukum ini bagi orang-orang non-Yahudi. Bagaimanakah hukum ini diturunkan dari Nuh ke anak-anaknya dan ke orang-orang Kristen bukan Yahudi? Bagaimanakah akar sejarah hukum Nuh ini? Apa saja yang disebut hukum Nuh? Dan bagaimana mengetahui tentang sejarah ini memperkuat fondasi iman percaya kita? Mari, kami mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Kita ketemu lagi kali ini untuk belajar bersama Baba Nur. Dan tema kali ini cukup menarik, yaitu kita akan membahas tentang gerakan Sheva Misfot Bnei Noah. Akan kemana gerakan ini di Israel? Dan nanti Baba akan memberikan penjelasan yang pasti akan menarik buat kita semua. Silakan, Bah. Ya, shalom alaikum Beshem Hamasya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Nah, gerakan ini memang sebetulnya memiliki akar yang kuat dalam sejarah bangsa Israel. Karena apa? Karena sejumlah dokumen sejarah sebetulnya mencatat bagaimana penerapan 7 hukum keturunan Nuh. Jadi dokumen itu sebetulnya didasarkan atas Alkitab, ya. Dari kitab Kejadian pasal 9 itu berlaku bagi seluruh keturunan Nuh. Artinya Nuh itu kan sebagai Adam yang baru karena makhluk-makhluk dari manusia itu kan dihancurkan. Baru kemudian tinggal yang dalam bahtera dan itu merupakan cikal bakal dari manusia yang baru. Sehingga hukum Nuh itu diberikan, misfot Nuh itu diberikan oleh Hashem, oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nah, karena itu munculnya gerakan yang disebut Sheva Misfot Bnei Noah ini memang memiliki biblical root, akar Alkitab yang cukup kuat, ya. Jadi saya sendiri ingin bercerita sebelum masuk dalam pembahasan ini, ya. Jadi sudah lama sekali sebetulnya gerakan ini muncul di Israel. Secara khusus kalau kita melihat Temple Institute. Jadi itu adalah institut yang tujuannya itu untuk mempelajari bahkan menyiapkan pembangunan Beit Hamikdash Haslisi, yaitu pembangunan bait suci yang ketiga. Dan biasanya di sekitar tempat itu bahkan di jalan-jalan itu disebarkan seperti kartu nama kecil gitu. Intinya di sebelahnya itu adalah Shema Yisrael, ya. Shema Yisrael itu artinya syahadat bangsa Israel, ya. Dikutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Hashem, Tuhan itu adalah sembahan kita dan Hashem itu adalah esa adanya. Tetapi di baliknya itu ada 7 hukum Bani Nuh, dan gerakan itu juga disebut 7 for 70. 7 untuk 70, karena menurut Kejadian pasal 10 itu ada daftar bangsa-bangsa keturunan Nuh yang jumlahnya di sana ada 70. Tentu sebelum terpecah-pecah menjadi banyak bangsa yang sekarang sangat banyak jumlahnya ini. Ya itu. Kemudian
pada saat perayaan Hanukkah. Hanukkah itu perayaan penahbisan bait suci, di mana bait suci itu tahun 167 sebelum Masehi pernah dinajiskan oleh Raja Seleukid yang berpusat di Syria, yang memaksakan penyembahan dewa Zeus dan agama Yunani yang dipaksakan kepada orang Yahudi dan mau menghapus agama Yahudi. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan bangsa Yahudi, sampai Tuhan kemudian menggerakkan seorang yang bernama keluarga Makabe, 5 anak laki-laki dari Imam Matatias dari Mudiim. Maka kemudian sejak kemenangan Makabe ini, maka Israel menikmati kemerdekaan, ya, mulai dari tahun 164 sebelum Masehi dan nanti sampai tahun 37 sebelum Masehi, ketika kemudian wilayah Israel merdeka itu dijajah oleh Roma di bawah Herodes Agung. Jadi ini masa kemerdekaan bangsa Israel antara tahun 164, tepatnya tanggal 25 bulan Kislev. Makanya sekarang ini sebetulnya perayaan Hanukkah. Mungkin ini adalah hari ke-7 atau hari ke-7 ya. Hari ke-7 karena sudah seminggu yang lalu. Pas hari Minggu yang lalu itu adalah Hanukkah pertama kalau tidak salah. Dan itu 8 hari. Nah, pada saat perayaan Hanukkah tahun Ibrani 5779 di Amerika Serikat, salah satu putusan dari Mahkamah Sanhedrin yang mewakili orang-orang Yahudi itu berhasil mendeklarasikan penahbisan Bet Hamikdas Haslisi, pembangunan bait suci yang ketiga. Dan itu kemudian diperkenalkan yang namanya 7 hukum Nuh itu. Dan bagi perspektif Yahudi, 7 hukum Nuh itu sebetulnya disusun ya seperti Asyarat Hadivarim, seperti 10 perintah Tuhan. Kalau hukum Musa yang disebut Seyak, yang disebut Taryak Misfot Musi, ya, Taryak Misfot Musi itu 613 hukum Musa itu berlaku bagi orang Yahudi. Maka yang namanya 7 hukum Nuh itu berlaku bagi orang-orang Goyim, artinya orang-orang bukan Yahudi. Nah, dokumen kapan yang mulai dikenal penerapan hukum Nuh itu? Yang pertama dari Alkitab sendiri. Misalnya kita bisa baca di dalam kitab Kejadian ya, pasal 9 ya. Jadi menurut narasi kitab suci, semua manusia yang ada sekarang ini, tadi saya katakan, itu termasuk Bnei Nuh, keturunan Nuh. Karena kan dari putra-putra Nuh itu kemudian menyebar dari Sem, Ham, dan Yafet itu. Nah, karena itu hukum bagi anak-anak Nuh itu berlaku ya bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Kal basar asyar al haaret, seluruh manusia di bumi. Termasuk ya orang Arab, orang Asia, semuanya. Nah, termasuk sebelum adanya bangsa Yahudi yang berlaku ya hukum Nuh ini. Sampai kemudian Hashem, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan hukum kepada Musa yang disebut Taryak Misfot Musi. Jadi hukum Musa termasuk misalnya larangan untuk makan onta, makan kelinci, makan pelanduk, makan babi ya. Dilarang kemudian makan anak kambing bersama susu induknya. Itu mulai setelah zaman Musa. Sebelum itu tidak berlaku hukum Musa karena memang Musa belum ada. Nah, itu kisahnya tentang hukum Nuh itu. Kemudian apa saja dalam kejadian sebelum zaman Nuh itu kan manusia diberi hukum zamannya Adam dan Hawa. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang ada buahnya yang berbiji